Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Bila satu simpul terurai, maka manusia akan bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul yang paling awal terurai adalah hukum. Saudara rahimakumullah, inilah peranan Al-Quran yang hari ini tidak menjadi kenyataan, yang menyebabkan dunia berada dalam gelap gulita berpanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Segala puja dan puji, keagungan, kemuliaan, kecintaan dan kepatuhan marilah kita serahkan kepada pemilik sejatinya, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita bersama, khususnya nikmatul iman wal Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi lurus, menjadi terang, menjadi benar, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Kita syukuri pula nikmat sehat walafiat, yang dengan itulah segenap kewajiban dan urusan dapat kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan asy-syakirin, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat, sehingga pada gilirannya tatkala kita harus berpisah dengan dunia yang fana ini, kita memperoleh predikat yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan, semoga tercurah kepada manusia pilihan, da'iyan ilallah, penyeru di jalan Allah, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidul mujahidin, panglima para mujahid yang sebenar-benarnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat yang dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saudara rahimakumullah, kita umat Islam mengenal satu istilah yang disebut dengan kalimat istirja. Kalimat istirja adalah kalimat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, kita semua berasal dari Allah dan kita semua akan menuju ke Allah. Kalimat ini berlaku untuk siapapun. Dia tidak hanya berlaku bagi orang muslim saja, tidak. Siapapun dia, apapun agamanya, berimankah, kafirkah dia, tidak ada manusia yang bisa terlepas dari kaidah kalimat istirja ini. Jadi semua kita sedang berjalan menuju ke Allah Ta'ala. Tinggal masalahnya, pilihan jalan mana yang kita tempuh akan menentukan sambutan apa yang kita terima dari Allah Ta'ala. Bagi mereka yang tidak mau memilih jalan kecuali jalan yang dilambangkan oleh syahadat keduanya, niscaya dia akan disambut dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, syahadat kita ada dua, syahadatain, dua kalimat persaksian. Persaksian pertama, syahadat uluhiyah, asyhadu an la ilaha illallah, merepresentasikan ghayatul hayat, destiny of life, tujuan hidup. Tujuan hidup seorang muslim tidak lain menuju Allah Ta'ala. Sedangkan syahadat yang kedua, syahadat risalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merupakan representasi dari thariqul hayat, way of life, jalan hidup yang dia tempuh untuk selamat menuju tujuan tadi. Nah, karenanya saudara rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semasa beliau menjadi nabi 23 tahun. Beliau telah memperlihatkan bagaimana konsistensi seorang mukmin baik ketika masih berada di Mekah maupun sesudah hijrah ke Madinah. Kita seringkali bertanya, kenapa perjuangan Nabi dan para sahabat harus mengandung dua periode, periode Mekah dan periode Madinah? Karena sebenarnya ini dua periode yang sangat berbeda. Nabi dan para sahabatnya ketika berjuang di Mekah, mereka merupakan komponen masyarakat di kota
minoritas, yang tertindas, yang terbatas ruang geraknya. Sehingga kalau kita baca sirah Nabawiyah, kepahitan dan kekeciranlah yang dialami oleh Nabi dan para sahabat ketika masih di Mekah. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, Allah Ta'ala membukakan hijrah bagi Nabi dan para sahabat. Sehingga ketika sudah berada di Madinah, kota Madinah diwarnai dengan komponen masyarakat yang mayoritasnya adalah Muhajirin dan Ansar, yang karenanya kemudian mereka berhak untuk menentukan arah dari masyarakat itu. Dan mereka tidak mau memilih arah lain kecuali arah sesuai dengan 2 kalimat syahadatnya. Nah, saudara rahimahumullah, semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan sistem iman tauhid di kota Madinah, rupanya cahaya Al-Quran ini terus bersinar. Ketika Nabi wafat, Masya Allah, sak semenanjung Jazirah Arab sudah disinari oleh nurul Islam, cahaya Islam. Padahal tadinya masyarakat Jazirah Arab tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, dalam kegelapan jahiliyah. Masyarakat Jazirah Arab sudah hidup di bawah naungan tauhid yang lurus. Padahal tadinya mereka tenggelam dalam dolalah syirik, dalam kesesatan syirik. Masya Allah. Nabi wafat, datang para khulafaur rasyidin, bahkan semakin meluas. Sinar Al-Quran ini bercahaya melewati batas-batas Jazirah Arab. Wilayah Romawi diwarnai dengan sinar Al-Quran. Wilayah Persia diwarnai dengan sinar Al-Quran. Bahkan terus di era raja-raja yang menggigit, yang betapapun dijuluki Nabi dengan istilah Mulkan Abdan, raja-raja menggigit, tetapi realitas sejarah membuktikan bahwa mereka pemimpin tertinggi umat, julukannya tidak berubah, tetap khalifah. Nah, saudara rahimahumullah, bahkan ketika kekhalifahan yang terakhir, yaitu Kesultanan Utsmani Turki, memimpin dunia ini, subhanallah, sinar Al-Quran ini sudah bercahaya membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai Pulau Madagaskar di Afrika Selatan. Subhanallah. Tetapi rupanya Allah Ta'ala punya rencana, dan rencana itu sudah Allah katakan dalam Al-Quran akan terjadi. Apa itu rencananya? Sebuah sunnatullah, sebuah sunnah hukum Allah yang pasti berlaku dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi Allah Ta'ala punya rencana. Sekalipun umat ini berjaya selama sekian ribu tahun, tetapi Allah dengan sunnatullah ini membuat sebuah takdir, memutuskan sebuah takdir bahwa harus berakhir kepemimpinan di dunia ini dari tangan Islam dan kaum muslimin, dan berpindah ke tangan lain. Ke tangan siapa? Tidak bisa kita pungkiri. Perpindahan pangkat kepemimpinan dunia ini Allah takdirkan berpindah ke tangan barat, Eropa dan Amerika. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang sudah mengatakan kepada para sahabat akan terjadi. Dan ketika Nabi menyampaikan, para sahabat sungguh tercengang, tidak bisa memahami. Bukan karena mereka meragukan Nabi, tapi karena mereka tidak bisa memunyai, tidak bisa memahami. Nabi pernah mengatakan, "La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, way of life, cara hidup orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian tetap terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Para sahabat mendengar hal ini sangat tercengang. Kenapa mereka tercengang? Karena mereka tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada umat ini. Kok umat ahli Quran malah mengekor kepada ahli Taurat, ahli Injil? Bagaimana jalan ceritanya? Para sahabat dulu boleh bingung, Pak.
Tapi kita yang justru menjalani babak ini sekarang ini. Kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, bukan saja kita paham hadis ini, tapi kita yang mengalami. Nah, jadi saudara rahimakumullah, apa yang terjadi? Nabi sudah katakan juga di hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tunqadanna urul Islam urwatan urwatan. Fa kullaman taqada urwatan tashabbaha an-nas billati taliha. Wa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Bila satu simpul terurai, maka manusia akan bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul yang paling awal terurai adalah hukum, sedangkan simpul yang paling akhir terurai adalah sholat. Saudara rahimakumullah, kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia hari ini, praktis seluruh simpul telah terurai. Bukan saja hukum telah terurai, tetapi sampai sholat pun. Contohlah hari ini, kita yakin di luar sana, Pak, ada mereka-mereka yang muslim dewasa laki-laki tentu tidak haid, tapi mereka sudah lama tidak sholat Jumat. Luar biasa. Mereka tidak punya perasaan bersalah. Sedih kita melihat, tapi ini realita yang Allah sudah katakan bakal terjadi. Kenapa? Karena ini sunnatullah. Allah Ta'ala telah mengatakan masa kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara umat manusia. Jadi kita orang-orang beriman ini sekalipun ingin dicintai Allah Ta'ala, tetapi kita tidak bisa memaksakan bahwa di dunia ini kita harus menang terus. Tidak ada ceritanya, Pak. Tabiat dunia berbeda dengan akhirat. Akhirat itu segala sesuatunya baqa, lestari, tetap, konstan. Siapa yang di akhirat berbahagia, dia akan berbahagia terus menerus. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.